Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 366-370. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Eternal Peace Empire benar-benar penuh dengan bencana. Setelah pemberontakan dan pemberontakan, terjadi bencana alam, diikuti oleh aliansi barbarian di Empire dan Wolfstore Country untuk menyerang mereka. Sekarang muncullah Dragon Rearing Sovereign yang ingin mengambil urat nadi naga utama. Qin Mu mendesah sedih dalam hatinya. Kaisar Yan Feng benar-benar mengalami kesulitan menjadi kaisar, bahkan memaksanya untuk membereskan semua masalah berulang kali. Meriam ilahi Sunsot yang kubuat bisa digunakan untuk membunuh penguasa pemelihara naga ini. Meskipun baterainya masih di ibu kota dan Kaisar Yan Feng tidak ada di sini. Qin Mu tiba-tiba tercengang. Dia tidak pernah menjadi bagian dari kekaisaran perdamaian abadi, jadi mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu? Ketika dia keluar dari reruntuhan besar, tujuannya bukan untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan. Tujuannya bukanlah untuk melindungi kekaisaran perdamaian abadi, jadi kapan niat awalnya berubah tanpa disadarinya? Belum lama ini, dia masih menganggap kekaisaran perdamaian abadi sebagai musuh karena memperlakukan orang-orang reruntuhan besar sebagai orang buangan dan hanya pantas dijadikan budak. Kapan pandangannya berubah dan dia mulai memperlakukan masalah kekaisaran perdamaian abadi sebagai masalah pribadinya? Bukankah yang seharusnya dia lakukan adalah mendapatkan pengalaman? Bukankah dia seharusnya berjuang untuk kelangsungan hidup rakyat Great Ruins? Kapan dia mulai memperlakukan kekaisaran perdamaian abadi seperti rumah keduanya? Secara tidak sadar memperlakukan masalah-masalahnya seperti masalah pribadinya. Dia melihat jauh ke dalam hatinya dan menemukan kebenaran yang kejam dan menakjubkan di sana. Kompleksitas dan perubahan hati manusia melampaui segala reformasi dan perubahan dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Qin Mu merenungkan hatinya sendiri, yang tenang. Sebagai kaisar manusia, dia tidak melakukan sesuatu untuk kekaisaran perdamaian abadi, tetapi untuk rakyat negeri itu. Jika Kaisar Yan Feng tidak baik dan tidak kompeten, dia akan menggantinya. Jika pengajar kekaisaran perdamaian abadi gagal dalam reformasinya, dia akan mengambilnya dari tangannya dan melanjutkannya sendiri. Tetapi meskipun reformasi kekaisaran perdamaian abadi itu baik, jika Kaisar Yan Feng menyerbu reruntuhan besar dan memperbudak penduduk reruntuhan besar, dia akan menyingkirkannya. Qin Mu berkedip dan merasakan bahwa ini murni dan sederhana. Kita sampai. Kedua naga di bawah kaki Dragon Rearing Sovereign tiba-tiba berhenti dan menghentikan langkah mereka. Qin Mu melihat sekeliling, sedikit tertegun. Ada gunung berapi besar di mana-mana, dan asap tebal mengepul dari mulut mereka. Namun, tidak ada lava yang menyembur keluar. Berkali-kali, para pembudidaya Qi akan datang ke gunung untuk mengumpulkan api bawah tanah yang digunakan untuk mengolah seni dewa api. Ini adalah Volcano County milik Eternal Peace Empire, dinamai berdasarkan banyaknya gunung berapi di wilayahnya. 90% gunung berapi milik Eternal Peace Empire berkumpul di sana. Di sana juga terdapat gunung berapi terbesar yang disebut Great White Mountain. Gunung itu sangat tinggi, dan puncaknya tertutup salju sementara mulutnya bergelembung karena lava. Penguasa pemelihara naga melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada gunung putih besar. Dia tersenyum dan berkata, mata naga ada di sana. Dua naga di bawah kakinya terangkat ke udara, dan dia tiba di puncak gunung putih besar. Di sana terdapat sebuah sekte yang, tidak seperti tiga tempat suci besar kekaisaran perdamaian abadi, telah menderita tekanan yang sangat besar seperti sekte lainnya. Sekte itu telah mengalami penurunan tajam dalam jumlah pengikut karena sekolah dasar dan perguruan tinggi yang terletak di mana-mana. Sekte di puncak gunung putih besar disebut Sekte Pedang Putih Besar. Jumlah pengikutnya sedikit, dan hanya ada 100 pengikut di gunung itu. Penguasa naga membawa Qin Mu dan Long Jiaonan dan turun langsung ke gunung. Ia tiba di pedalaman Sekte Pedang Putih Besar yang merupakan pintu masuk ke gunung berapi. Para ahli sekte itu terkejut dan berhamburan keluar seperti lebah. Ketika mereka melihat penguasa naga dan sekelompok naga, mereka tercengang dan tidak berani bergerak. Seekor naga api di bawah naungan Dragon Rearing Sovereign terbang keluar dan membuat terowongan ke dalam gunung berapi. Setelah beberapa saat, sebuah lorong terbuka, dan cahaya warna-warni meledak ke langit, mengubahnya menjadi keemasan.
Kinmu melihat ke dalam gunung berapi itu dan menjadi pusing. Bagian dalam gunung berapi itu sebenarnya tidak terbuat dari lava, tetapi sisik naga yang bersinar dalam warna emas cemerlang. Sisik itu membentang dari dalam gunung dan turun sampai ke kedalaman yang tidak diketahui. Orang-orang dari Sekte Pedang Putih Besar juga tercengang. Sekte Pedang Putih Besar telah menduduki tanah itu selama beberapa ribu tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada dunia lain yang sama sekali berbeda di dalam gunung berapi itu. Namun, mereka tetap tidak berani bergerak. Senior, pemimpin Sekte Pedang Putih Besar mengumpulkan keberaniannya untuk maju, tetapi saat dia hendak mengucapkan sepatah kata, naga-naga besar di bawah kaki penguasa pemeliharaan naga membawanya, Kinmu, dan Long Jiaonan ke dalam gunung berapi. Pemimpin sekte, orang-orang itu menerobos masuk ke tanah terlarang Sekte Pedang kita. Seorang pria paruh baya berteriak, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wajah pemimpin sekte Great White Sword Sect berubah antara gelap dan cerah. Dia berkata, "Saya baru saja mengenali pemuda itu, dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi." Iblis tua itu benar-benar membawa ahli yang menakutkan yang telah membesarkan begitu banyak naga. Tanah suci jalur iblis memiliki reputasi yang benar-benar dapat dibenarkan, fondasi mereka memang dalam. Great White Sword Sect kita bukanlah lawan mereka, jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan mengajukan keluhan ke pengadilan kekaisaran. Semua orang di Sekte Pedang tercengang. Mengajukan keluhan ke pengadilan kekaisaran. Bukankah ini terlalu memalukan? Jika kita mengajukan keluhan ke pengadilan kekaisaran, kaisar dan pengajar kekaisaran tidak akan mengabaikannya. Pemimpin sekte itu berdiri dan berkata, "Aku akan menuju ibu kota untuk mengajukan banding kekaisaran dan pasti akan meminta kaisar membuat Sekte Iblis Surgawi memberi kita jawaban." Sekte Pedang Putih Besar. Di dalam gunung berapi, Kinmu dan Long Jiaonan mengikuti di belakang Dragon Rearing Sovereign, melihat-lihat ruang bawah tanah yang luas. Dindingnya terbuat dari sisik naga yang bersinar. Kinmu mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satunya dan merasakannya sangat panas. Itu mirip dengan magma, tetapi bukan itu. Mungkin ini akan menjadi urat nadi naga utama. Ki naga yang terkumpul di bawah tanah ini akan berubah menjadi naga suci dan terbang menjauh. Penguasa pemeliharaan naga kemudian menambahkan dengan heran, nadi naga ini tampaknya sedikit lebih baik daripada 9 urat nadi gunung di ibu kota perdamaian abadi. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, penguasa naga mengunjungi 9 pembuluh darah naga di ibu kota. Bagaimana keadaan di sana? Meskipun Kinmu telah pergi ke ibu kota berkali-kali, dia belum pernah pergi melihat gunung di sana. Ibu kota dikelilingi oleh 9 naga dan ki naga di sana sangat kental dan luar biasa. Orang-orang yang tinggal di sana biasanya memiliki rentang hidup yang lebih panjang dan dapat berkultivasi 2 kali lebih cepat. Terutama di Imperial Chollege dan Istana Kekaisaran. Di sanalah ki naga terkonsentrasi. Pembuluh darah naga di ibu kota perdamaian abadi berjumlah 9 naga kuning. Aku masuk ke bagian dalam gunung dan melihat bahwa mereka telah melubangi bagian tengah gunung. Mereka telah berubah menjadi ki yang memiliki sisik dan cakar, kata penguasa pemeliharaan naga. Namun, mereka masih berupa ki dan belum membentuk tubuh mereka. Sementara itu, naga api di sini hampir terbentuk. Kinmu bingung. Long Jiaonan menyentuh sisik naga dan bertanya, apa yang dimaksud pendiri adalah bahwa sisik naga di pembuluh darah naga ini adalah sisik naga asli dan bukan tanda. Tentu saja itu adalah sisik naga sejati, kata penguasa pemeliharaan naga. Naga banjir tidak dianggap sebagai naga sejati, mereka hanyalah ular besar yang telah menyerap ki naga dan berubah. Naga sejati lahir dari ki dan berubah dari pembuluh darah naga. Semua hal di dunia lahir dari telur atau rahim, namun, naga sejati lahir dari ki. Ki melahirkan naga sejati yang kemudian melahirkan telur atau janin. Kau pernah ke reruntuhan besar, kan? Ada banyak reruntuhan Raja Naga di sana, jadi mengapa ada begitu banyak Raja Naga di reruntuhan besar? Itu semua karena saat itu, ada ratusan pembuluh darah naga, dan nasib mereka makmur, sampai-sampai mereka berubah menjadi naga sejati. Jantung Kinmu bergetar. Ratusan pembuluh darah naga, nasib sejahtera, pembuluh darah naga berubah menjadi naga sejati. Dia memang pernah melihat kuil Raja Naga di cekungan Laut Timur. Tidak hanya itu, ada juga kuil Raja Naga di Sungai Bergelombang, dan bahkan kuil untuk Raja Naga seperti Raja Naga Sumur. Mungkinkah Raja Naga itu semuanya adalah naga sejati? Naga sejati yang berubah dari urat nadi naga reruntuhan besar menyerah dan memberikan kesetiaan mereka kepada Hehe. Penguasa pemeliharaan naga tampaknya takut akan konsekuensi dari menyelesaikan pikirannya dan tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berkata, Kekaisaran Perdamaian Abadi sekarang masih dianggap kecil, dengan hanya 10 hingga 20 urat nadi naga. Namun, untuk mencegah masalah di masa mendatang,
aku harus menemukan urat nadi naga utama. Jika tidak, jika kekaisaran perdamaian abadi dibiarkan terus berkembang, itu mungkin akan membawa malapetaka lain. Menemukan nadi naga utama dan membunuhnya sesegera mungkin adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mereka melihat ke arah kedalaman dan tiba-tiba mendengar raungan naga yang tumpul. Semangat Qin Mu bangkit. Apakah urat nadi naga api ini benar-benar akan berubah menjadi naga sejati? Ketika dia sampai di depan, barulah dia menyadari bahwa auman itu bukan berasal dari naga sungguhan. Sebaliknya, itu berasal dari sungai magma bawah tanah yang lebarnya puluhan mil. Keempat dinding di sekitarnya semuanya ditutupi sisik naga yang bersinar keemasan, menyilaukan mata mereka. Qin Mu merasakan ki naga yang sangat kuat. Dia telah mengolah teknik Raja Sembilan Naga milik keluarga Ling dan pencapaiannya cukup tinggi, jadi dia segera tahu bahwa ki naga di sini tidak akan kalah dari ibu kota. Di sana terdapat 9 urat nadi naga yang berkumpul, sedangkan di sini hanya ada urat nadi naga api, namun urat nadi naga itu sama kuatnya. Mungkinkah ini benar-benar tempat urat nadi naga utama Kekaisaran Perdamaian Abadi berada? Aneh, Dragon Rearing Sovereign mengerutkan kening dan memeriksa hulu dan hilir sungai magma. Aneh, jalur nadi naga di sini tampaknya salah. Penguasa pemelihara naga berjalan turun dari punggung kedua naga banjir itu. Qin Mu melihat kakinya dan melihat bahwa itu bukan kaki manusia. Sebaliknya, itu adalah 2 cakar naga. Penguasa naga mengeluarkan sebuah kuali emas kecil dan halus. Atau mungkin begitu baginya, tetapi bagi Qin Mu, kuali itu cukup besar untuk memasak 2 atau 3 manusia tanpa masalah. Dragon Rearing Sovereign menyendok magma bersamanya sebelum mengeluarkan sedikit kekuatan emas untuk menyebarkannya ke dalam kuali. Dia kemudian menunggu dengan diam. Qin Mu maju untuk melihat dan melihat bubuk emas menyatu dengan magma, berangsur-angsur berubah. Penguasa pemelihara naga melemparkan buku emas dan karung taoti kepadanya sambil berkata, "Pembuluh darah naga di sini aneh, sepertinya bukan hanya pembuluh darah naga biasa. Aku ingin membaca mantra untuk menyelidiki sesuatu yang mencurigakan di sini. Kau harus memurnikan beberapa tungku pil untuk memberi makan naga. Ada resep dalam buku ini, jadi jangan mengacau." Qin Mu mengerti dan mengambil buku emas yang disebut Kitab Suci Pemeliharaan Naga. Ia membolak-baliknya, menyadari bahwa buku itu mencatat semua metode untuk memelihara naga. Buku itu juga mencantumkan semua jenis naga, kebiasaan dan sifat mereka, metode untuk mengendalikannya, dan terakhir apa yang dimakan setiap jenis naga. Qin Mu tidak peduli dengan pil roh yang tercatat di dalamnya. Yang membuatnya penasaran adalah metode untuk memurnikannya. Apoteker telah mengajarinya berbagai macam teknik tangan untuk memurnikan pil, tetapi ada banyak di dalam kitab suci pemeliharaan naga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari dewa yang membesarkan naga, ada begitu banyak metode untuk memurnikan pil. Dari resep dan metode untuk memurnikan pil, kemampuan penguasa pemeliharaan naga dalam jalur pemurnian pil mungkin sedikit lebih lemah dariku. Qin Mu menjadi waspada di dalam hatinya. Jika dia ingin memurnikan racun mematikan untuk penguasa pemeliharaan naga, itu mungkin tidak akan mudah. Diam-diam dia menyingkirkan pikiran itu dan terus mempelajari buku itu. Naga dengan atribut yang berbeda mengonsumsi pil roh yang berbeda. Misalnya, naga kilin memiliki atribut api, jadi pil roh api merah sangat cocok untuknya. Namun, setelah Qin Mu memeriksanya, dia menemukan bahwa roh api merah bukanlah yang paling cocok untuk naga kilin. Hanya saja rasanya paling cocok untuknya. Bagi seekor naga kilin, pil vitalitas ilahi elemen api adalah yang terbaik. Pil itu dapat membantu mereka tumbuh, meningkatkan kecepatan lari mereka secara drastis. Namun, pil vitalitas ilahi tidak memiliki rasa yang enak karena sedikit pedas. Tidak heran kalau si rakus itu selalu ingin memakan pil roh api merah, dan jumlahnya pun sangat banyak. Wajah Qin Mu menjadi gelap, dan dia melirik naga kilin yang sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dengan wajah tidak senang, dia berkata, "Pembantu, kemarilah, bantu aku memurnikan pil." Long Jiaonan menggertakkan giginya dan melangkah maju, berharap dia bisa menelannya dalam satu suap. Qin Mu menendang naga kilin. "Naga gendut, pernahkah kau mendengar tentang pil vitalitas ilahi elemen api?" "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya," kata naga kilin dengan perasaan bersalah. Qin Mu mendengus dan membuka kantong taoti milik penguasa pemeliharaan naga. Di dalamnya terdapat berbagai macam ramuan roh. Qin Mu membedakannya sebelum melemparkannya ke Long Jiaonan, memintanya untuk mengeluarkan ramuan tersebut sesuai dengan resep. Dia kemudian memerintahkan naga kilin untuk memuntahkan api sambil melakukan teknik penyempurnaan pil. Dia melakukan berbagai macam teknik tangan dan membuat mata orang-orang terpesona. Seperti itu, dia segera memurnikan sejumlah pil roh.
Banyak naga kecil di tubuh Dragon Rearing Sovereign mencium aroma harum dan segera berlari ke bawah tubuhnya untuk mengelilingi Kinmu. Yang besar panjangnya 3 meter, sedangkan yang terkecil bahkan tidak sampai 1 inci. Ada naga dari semua ukuran, warna, dan bahkan spesies yang mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Kulit kepala Kinmu mulai merinding. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Sebagian besar naga ini adalah naga banjir, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Menyingkirkannya akan sangat mudah dan semudah meniup debu bagi mereka. Dragon Rearing Sovereign saat ini sedang membaca mantra dan memuntahkan seteguk ki vital ke dalam kuali emas, menyebabkan bubuk emas yang menyatu dengan magma mengalami perubahan. Dia berkata, taruh pil roh di baskom, mereka akan makan sendiri. Kinmu menatap Long Jiaonan yang segera mengobrak-abrik karung Taoti dan mengeluarkan sebuah baskom besar. Diameternya 30 yard, jadi bagaimana itu masih sebuah baskom, itu jelas sebuah kolam kecil. Kinmu menuangkan semua pil roh ke dalam baskom, dan puluhan naga langsung menerkam ke dalam. Mereka berenang di dalam pil roh, bermain-main dan bersenang-senang. Naga kilin hanya bisa menatap Kinmu dengan tidak sabar, sambil mengibaskan ekornya. Kinmu mengeluarkan baskom besar dan menuangkan beberapa pil roh api merah yang berisi lebih dari selusin pil vitalitas ilahi elemen api yang dicampur di dalamnya. Naga kilin sangat gembira dan segera maju untuk makan. Kinmu kemudian melihatnya mengambil pil vitalitas ilahi elemen api secara diam-diam dan diam-diam melemparkannya ke sungai magma di sebelahnya. Kinmu sangat marah dan berteriak, "Pembantu, orang ini pilih-pilih makanan, hajar dia untukku." Long Jiaonan sangat marah dan memukul Kinmu hingga terjatuh. Dia duduk di atasnya dan mulai memukulinya. "Aku sudah cukup lama menoleransimu. Aku akan menghajarmu sampai mati." Penguasa naga menjentikkan jarinya dan memukul Long Jiaonan hingga terpental. Long Jiaonan menghantam sisik naga dan memuntahkan darah karena sentakan itu. Penguasa naga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan, jadi bagaimana mungkin kamu bisa dipukuli oleh pelayanmu? Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Kinmu merangkak dan berkata dengan sedikit malu, "Aku masih berada di alam 6 arah sementara dia berada di alam 7 bintang. Penguasa naga bahkan memberinya manik naga sehingga dia sekarang dipenuhi dengan kekuatan kasar. Aku tidak bisa mengalahkannya." Begitulah yang kulihat. Penguasa naga mengeluarkan sebuah manik naga dan melemparkannya kepadanya. Ia berkata, "Aku tidak bisa melakukan apapun mengenai tingkat kultivasimu, tetapi aku punya banyak manik naga. Aku akan memberimu yang lebih baik." Manik naga yang kuberikan padanya hanyalah mainan kecil, yang berasal dari naga berdarah campuran dari alam jembatan ilahi. Meskipun manik naga ini juga berasal dari binatang buas alam jembatan ilahi, garis keturunannya jauh lebih murni dan lebih dekat dengan naga sejati. Jika dia ingin mengalahkanmu lagi, kau bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Kinmu meraih manik naga itu dan merasakan kekuatan dahsyat langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ekspresi Long Jiaonan berubah pucat. Apakah ini masih pendirinya? Dia begitu memihak orang luar sehingga dia tampak seperti pendiri Kinmu. Kejahatan dalam nadi naga sudah kutemukan. Long Jiaonan mengambil kuali emas itu dengan wajah muram. Ini bukan nadi naga utama, hanya cabangnya, yang datang ke sini untuk menjaga naga lainnya. Selain itu, nadi naga utama ini tampaknya terkait dengan nadi naga di reruntuhan besar. Kinmu melangkah maju dan melihat naga-naga emas berenang di magma dalam kuali emas. Sekelompok dari mereka mengelilingi bagian tengah, di mana seekor naga besar yang mengancam melingkari dirinya sendiri saat ia tidur. Para sampah reruntuhan besar memang memiliki metode yang sangat berbakat. Dragon Rearing Sovereign mencibir. Mereka memindahkan nasib reruntuhan besar ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, ingin menggunakan nasib dua dinasti untuk melahirkan seorang penguasa naga sejati. Hehe, aku akan mengambil urat nadi penguasa naga sejati ini, menghancurkan rencana induk mereka selama puluhan ribu tahun dalam satu hari dan melihat bagaimana mereka menangis ke langit dan bumi. Mantra Dragon Rearing Sovereign untuk mengkalkulasi urat nadi naga cukup brilian. Kinmu melihat ki berbentuk naga yang berenang di kuali emas. Keterampilan perhitungan seperti ini dari penguasa pemeliharaan naga tampaknya mampu menghitung beberapa gunung dan tanah yang menguntungkan. Misalnya, sekte pedang putih besar dibangun di atas mata naga dan tampaknya terletak di tanah yang menguntungkan. Namun, menurut gambar di kuali penguasa pemeliharaan naga, tempat ini bukanlah tanah yang menguntungkan. Sebaliknya, itu adalah tanah tempat sekelompok naga merampas kekayaan dari orang lain untuk mendukung penguasa naga sejati. Sekte yang tinggal di dekatnya akan mengalami perampasan sebagian besar kekayaannya, yang menyebabkan mereka terpuruk dan layu seiring berlalunya hari.
Tidak heran Sekte Pedang Putih Besar jatuh ke kondisi seperti ini hari ini, serunya dalam hati. Penguasa pemeliharaan naga menyingkirkan kuali emas itu, dan Qin Mu segera mengembalikan kitab suci pemeliharaan naga kepadanya. Dewa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ambillah dan pelajarilah terlebih dahulu. Sebagai seorang anak lelaki yang memelihara naga, kamu perlu mengetahui kebiasaan semua jenis naga dengan baik. Ada juga keterampilan yang berhubungan dengan pemeliharaan naga di dalamnya yang harus kamu pahami dengan saksama. Aku akan memberimu waktu 2 hari, dan seberapa banyak yang dapat kamu pahami akan tergantung pada pemahamanmu. Aku akan mengambil buku itu kembali setelah 2 hari. Ekspresi Long Jiaonan langsung berubah menjadi hitam. Penguasa naga tidak tahu tentang pemahaman mengerikan Qin Mu, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Di Pulau Kosong di Laut Timur, Master Dao telah menunjukkan 14 tulisan pedang Dao kepada Qin Mu selama 10 hari, dan pemahaman pemuda itu tentang pedang Dao tidak kalah dengan Dao Zi Lin Xuan. Bahkan jika kitab suci pemeliharaan naga adalah teknik dewa, tidak akan lebih sulit untuk memahami pedang Dao itu. Mungkin bahkan lebih mudah. Pedang Dao melibatkan aljabar, jadi semakin tinggi pencapaian seseorang dalam aljabar, semakin mudah untuk memahami pedang Dao. Namun, seberapa sulitkah aljabar? Kitab suci pemeliharaan naga lebih banyak membahas tentang membesarkan naga, mengendalikan, dan hidup bersama naga. Teknik di dalamnya, rahasia pengendalian naga, merupakan studi unik dari Sekte Penunggang Naga yang terdiri dari teknik berganti kulit dan kelahiran kembali. Meskipun Sekte Penunggang Naga adalah sekte yang didirikan oleh penguasa pemeliharaan naga, kitab suci pemeliharaan naga yang lengkap tidak pernah diturunkan. Bahkan Master Sekte hanya menerima salinan yang tidak lengkap. Namun demikian, Sekte Penunggang Naga dianggap sebagai sekte yang sangat kuat. Tentu saja, sekte ini tidak dapat dibandingkan dengan 3 tempat suci besar, tetapi sekte ini memiliki reputasi baik di dunia persilatan. Jika tidak, Kaisar Yan Feng tidak akan membiarkan mereka memimpin pasukan sendiri. Kekaisaran Perdamaian Abadi awalnya memiliki pasukan naga, dan Sekte Penunggang Naga memimpinnya. Meskipun penguasa pemeliharaan naga telah mendirikan Sekte Penunggang Naga, sekte itu tidak menerima kitab suci pemeliharaan naga yang lengkap. Namun, Qin Mu, si sampah ini, menerimanya. Hal ini tentu saja membuat Long Jiaonan marah. Bagaimana mungkin tidak, ketika penguasa naga mempercayai Qin Mu karena penampilannya yang jujur, tetapi tidak mempercayai Long Jiaonan. Dia merasa tidak berdaya. Penguasa pemeliharaan naga tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di mata dewa seperti dia, menjaga Qin Mu dan Long Jiaonan di sisinya adalah hal yang tidak penting. Itu seperti membawa 2 semut, dan dia tentu saja tidak perlu tahu apa yang dipikirkan semut-semut itu. Jika bukan karena Qin Mu lebih berguna, sikapnya terhadapnya tidak akan lebih baik daripada sikapnya terhadap Long Jiaonan. Hal itu wajar karena dia berdiri tegak setinggi itu. Dia adalah dewa dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Semut kecil seperti Qin Mu tentu saja tidak berarti apa-apa baginya, jadi tidak perlu menaruh perhatian padanya. Dia hanya membutuhkannya untuk membantunya. Setelah itu memberi semut kecil itu sedikit keuntungan akan membuatnya semakin bersedia membantunya. Sekalipun semut itu mempunyai niat jahat, ia dapat dibunuh hanya dengan jentikan jari. Selain itu, dari penampilan dan cara Qin Mu dan Long Jiaonan menangani berbagai hal, jelas bahwa Qin Mu lebih dapat diandalkan. Manusia mungil itu memiliki sifat alami yang bersahaja dan jujur, jadi jelas bahwa dia lebih dapat dipercaya daripada Long Jiaonan. Dragon Rearing Sovereign membawa mereka ke hulu, dan saat mereka berjalan, mereka semakin menjauh dari permukaan. Sungai magma awalnya terkubur dalam di bawah tanah dan membentang hingga beberapa ribu mil. Di hulu adalah sumbernya, yang berada puluhan mil di bawah tanah. Setelah berjalan beberapa lama, mereka merasakan lingkungan sekitar menjadi lebih hangat. Qin Mu melihat ke bawah ke sungai dan melihat semakin banyak sisik naga di kedua sisi. Selain itu, ada juga daging dan darah. Dia melihat pembuluh darah panjang tumbuh dari sisik naga. Dibandingkan dengan pembuluh darah naga bawah tanah yang besar, pembuluh darah itu setipis rambut, tetapi bagi Qin Mu, itu adalah lorong yang lebih tebal dari tong air. Pembuluh darah itu meregang ke segala arah saat mengikuti sepanjang sungai. Ada darah yang mengalir melalui mereka. Ia kemudian menemukan bahwa darah itu milik seekor naga sejati. Ketika darah mengalir, akan terdengar suara merkuri mengalir dengan cepat. Nadi naga ini telah menumbuhkan hati, kata penguasa pemeliharaan naga tiba-tiba. Qin Mu juga bisa mendengar detak jantung samar-samar. Detak jantung itu semakin keras, sampai mereka melihat jantung itu berada di tengah danau magma. Bentuknya seperti gunung yang digantung di udara oleh banyak pembuluh darah tebal. Banyak di antaranya juga berakar di danau.
Dengan detak jantung naga, magma di danau akan mengalir mundur dan bersirkulasi melalui seluruh jantung seolah-olah sedang membersihkannya. Ketika detaknya berhenti sejenak, magma akan jatuh kembali ke danau disertai cipratan, menunggu saat detak berikutnya mengalir terbalik lagi. Di sekitar danau magma, terdapat bongkahan berlian besar yang tergantung di dinding, beberapa di antaranya seperti stalaktit sementara yang lainnya adalah kristal berbentuk pilar. Selain berlian, ada juga pasir emas, dan bongkahan emas padat yang tergeletak di tanah. Qin Mu dan Long Jiaonan terpesona oleh pemandangan itu. Meskipun Eternal Peace Empire memiliki tambang di seluruh wilayahnya, mereka belum pernah melihat tambang dengan sumber daya mineral yang begitu subur. Dengan kekuatan Eternal Peace, mereka tidak akan pernah bisa menambang di tempat ini. Tatapan mereka kosong. Meskipun koin yang berlimpah merupakan mata uang kekaisaran perdamaian abadi, emas juga berguna. Selain itu, berlian merupakan bahan yang sangat tahan lama untuk menempa harta karun, dan banyak biksu terkemuka dalam agama Buddha menggunakannya untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, berlian besar semacam ini dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kalau saja aku bisa, sungguh disayangkan, pikir Long Jiaonan dalam hatinya. Aku kaya. Hati Qin Mu berbunga-bunga karena gembira. Setelah menyingkirkan penguasa pemeliharaan naga, semua harta ini akan menjadi milikku. Jika ini ada di tempat lain, aku pasti akan berpikir bahwa urat nadi naga api ini adalah urat nadi naga utama dari kekaisaran perdamaian abadi. Sayang sekali bahwa ini hanya tipu daya yang dirancang oleh orang-orang tua dari reruntuhan besar. Penguasa naga tidak memperhatikan emas dan berlian yang tergeletak di sekitarnya dan mencibir. Mereka mungkin bisa menipu orang lain, tetapi mereka tidak bisa menipuku. Karena reruntuhan besar terlibat, urat nadi naga dari penguasa naga sejati tidak mungkin begitu lemah dan kecil. Dia mengeluarkan kuali emasnya dan memeriksa sebelum berkata, ada urat nadi naga lain di dekat sini. Dia mengangkat kuali emas itu dan bergerak cepat ke depan air terjun magma. Sambil tersenyum, dia berkata, di sini. Dragon Rearing Sovereign mengangkat tangannya untuk mengangkat air terjun magma dan melihat sungai magma lain di sisi lain. Wah, aku masih perlu melewati beberapa pembuluh darah naga magma untuk bisa menemukan naga sejati. Semangat Dragon Rearing Sovereign bangkit, dan dia membawa Qin Mu dan Long Jiaonan melewati air terjun. Dia berkata sambil tersenyum, namun, ini membuatnya lebih menarik. Perjalanan ke dunia fana ini tidak sia-sia. Pembuluh darah naga yang mereka tempati juga sangat luar biasa, dan bahkan kualitasnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Selain sisik naga, pembuluh darah, dan garis pembuluh darah otot di keempat dinding, beberapa tempat juga memiliki organ. Kalau saja tidak ada urat nadi naga api di sampingnya, Qin Mu akan mengira dia telah masuk ke dalam naga sungguhan. Jika kawanan naga sudah seperti ini, seperti apakah urat nadi naga yang akan dimiliki oleh penguasa naga sejati? Qin Mu diam-diam merasa heran. Saat mereka terus turun dan menempuh jarak 10.000 mil, mereka bersentuhan dengan pembuluh darah naga bawah tanah ketiga. Qin Mu sedikit mengernyit. Mereka berjalan ke arah barat. Volcano County berada di pedalaman Eternal Peace Empire, wilayah tengah. Jika mereka menuju ke barat dan berjalan sejauh itu, mereka pasti sudah sangat dekat dengan God Broken Mountain Range. Qin Mu tidak tahu apakah penguasa naga sudah familiar dengan geografi Eternal Peace dan Great Ruins, tetapi karena sekte iblis surgawi awalnya berkecimpung dalam bisnis penyelundupan, mereka harus menyeberangi God Broken Mountain Range. Qin Mu juga pernah menyeberanginya sebelumnya dan dapat memastikan bahwa gunung itu berada tepat di atas mereka. Sementara itu, urat nadi naga ketiga masih membentang ke arah barat. Jika mereka terus menuju ke arah itu, mereka akan memasuki reruntuhan besar. Saat ini seharusnya masih malam di Great Ruins. Qin Mu menahan debaran jantungnya. Apakah bawah tanah reruntuhan besar berbahaya di malam hari? Apakah kegelapan juga akan menyelimuti mereka? Dia tidak bisa yakin. Namun, tidak ada salahnya untuk tetap dekat dengan Dragon Rearing Sovereign. Kemampuan dewa ini sangat kuat, dan bahkan jika kegelapan menyelimuti mereka, dia dapat melindungi hidup mereka. Mereka terus maju hingga urat nadi naga bawah tanah di depan mereka menjadi redup. Tempat itu awalnya terang benderang oleh cahaya magma yang kuat, tetapi saat itu bahkan cahaya itu tampak ditelan oleh kegelapan, hanya menyisakan cahaya redup. Qin Mu menendang naga kilin, dan makhluk yang lamban itu pun tersadar. Ia segera maju dan tidak berani menjauh dari penguasa naga. Long Jiaonan melihat ini dan langsung mengerti apa artinya. Dia juga mendekat ke Dragon Rearing Sovereign dengan tergesa-gesa. Wanita ini sangat cerdik, akan lebih baik bagiku untuk menyingkirkannya sesegera mungkin untuk mencegah kegagalan yang tak terduga. Qin Mu sedikit mengernyit. Mereka tidak berjalan jauh sebelum melihat patung dewa berdiri tegak di tengah sungai magma.
Patung dewa itu memancarkan cahaya redup dan mengusir kegelapan di sekitarnya. Memang benar orang-orang tua dari reruntuhan besar yang mengacau. Sang penguasa naga mencibir dan terus melangkah maju. Jika aku tidak turun untuk memeriksa pembuluh darah naga dari Kekaisaran Perdamaian Abadi, aku mungkin akan tertipu. Dia menahan auranya, tidak membiarkannya bocor saat dia berjalan meninggalkan patung batu itu. Sepertinya dia takut membangunkannya. Sungai magma ini mengalir sangat jauh, dan setiap bagiannya memiliki patung batu yang menjaga urat nadi naga. Dapat dikatakan seberapa jauh mereka berjalan saat akhirnya menemukan urat nadi naga keempat. Itu bukan lagi milik perdamaian abadi, tetapi milik urat nadi naga reruntuhan besar. Saat memasuki nadi naga keempat, Kinmu menghitung dan menyadari bahwa mereka telah melewati kota naga perbatasan dan desa lansia cacat. Mereka semakin dekat ke pedalaman reruntuhan besar. Kecepatan kedua naga banjir di bawah kaki penguasa pemeliharaan naga sangat cepat. Mereka berkali-kali lebih cepat daripada si rakus gemuk yang merupakan naga kilin. Perjalanan yang memakan waktu lebih dari selusin hari ditempuh oleh kedua naga banjir itu dalam 1 atau 2 hari. Ketika mereka tiba di urat nadi naga kelima, kegelapan telah menghilang dan hari telah tiba. Ketika mereka mencapai urat nadi naga keenam, Kinmu yakin bahwa mereka berada di bawah tanah wilayah pusat reruntuhan besar. Kita sudah dekat dengan urat nadi naga dari penguasa naga sejati. Semangat penguasa pemeliharaan naga bangkit, dan dia tersenyum. Bagaimana kitab suci pemeliharaan naga? Sudah waktunya bagimu untuk mengembalikannya. Kinmu menyerahkan kitab suci pemeliharaan naga dengan hormat dan berkata, bakatku rendah dan aku hanya memperoleh sedikit pemahaman. Masih ada beberapa hal yang tidak ku mengerti. Kau jujur dan tulus, tidak punya niat licik, dan tidak cukup pintar, tentu saja ada beberapa bagian yang lebih sulit dipahami, kata penguasa pemeliharaan naga. Selama kau melayani naga-nagaku dengan baik, aku akan perlahan-lahan menjelaskan kitab suci pemeliharaan naga ini kepadamu. Kinmu sangat gembira. Long Jiaonan melihat ekspresi di wajahnya dan ingin menerkamnya dan mencekiknya sampai mati sehingga dia bisa mempertahankan senyum jujur di wajahnya bahkan saat dia meninggal. Kita sudah sampai di nadi naga utama. Semangat Dragon Rearing Sovereign bangkit dan dia tersenyum. Aku akan mengambilnya dari orang-orang tua itu dan menghancurkan rencana besar mereka yang telah berlangsung selama 10.000 tahun dalam 1 hari. Tunggu sebentar, ini. Dia menunjukkan ekspresi bingung saat berjalan keluar dari pembuluh darah naga keenam. Saat dia melihat sekeliling, kebingungan di wajahnya semakin kuat. Kinmu dan Long Jiaonan melangkah maju. Yang menghubungkan urat nadi naga keenam dan urat nadi naga utama sebenarnya adalah sebuah gerbang besar. Di kedua sisinya, terdapat banyak relief berbentuk naga. Mereka tampak hidup dan nyata, menarik dan memikat, seperti naga sungguhan. Tidak hanya bentuknya yang beragam dan memiliki berbagai ras, mereka juga tidak kalah dengan potret 100 naga. Harta karun biara petir agung hanya memiliki 100 jenis naga surgawi, tetapi di sini ada sebanyak 1000 jenis. Relief berbentuk naga dari semua ukuran mengelilingi seekor naga besar yang melingkar dan mengangkat kepalanya ke atas, menatap lurus ke arah orang-orang di luar tembok. Beberapa naga menari-nari di udara, beberapa merangkak di tanah, dan ada beberapa yang tergeletak di lantai sambil berhibernasi. Ada pula relief berbentuk naga yang menatap ke tanah seolah ada sesuatu yang menarik di bawahnya. Ada pula naga-naga besar yang sedang memandangi naga-naga kecil yang sedang bermain-main, bahkan ada yang memanjat kumis naga besar itu. Mereka bergelantungan dan bermain-main dengan berbagai macam pose. Naga besar itu dipahat agar terlihat kuat dan menakutkan. Ia memiliki aura naga dewa namun juga memiliki sisi liar dan buas. Tatapannya menatap langsung ke arah orang-orang yang datang ke tempat itu, sehingga sulit bagi siapapun untuk menoleh ke arahnya. Naga besar ini adalah penguasa naga sejati. Jika aku bisa memahaminya, pemahamanku terhadap 8 jurus petir mungkin akan mencapai titik ekstrim, dan aku mungkin bahkan bisa menciptakan seni dewa baru. Hati Kinmu sangat tersentuh. Matua ahli dalam memahat, si Tuli ahli dalam melukis, dan si Bisu ahli dalam menempa, jadi mereka telah mengajarkan banyak hal kepada Kinmu. Dia bisa mengagumi keindahan relief 1000 naga, tetapi dia bisa melihat lebih dari itu. Relief gerbang dan yang lainnya telah dipahat dengan kapak. Kinmu hampir bisa melihat dewa memegang kapak besar dan menggerakkan rangka beratnya seolah-olah ringan seperti angin. Alat yang berat itu menjadi kuas terbaik, kasar dan liar, membiarkan dewa mencoret-coret dengan bebas dan sesuka hati. Ini menghasilkan serangkaian keterampilan kapak yang mengguncang dunia yang dapat digunakan dewa sepuasnya. Aneh, aneh. Suara Dragon Rearing Sovereign terdengar dari sisi lain gerbang, terdengar sangat cemas. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang tidak dia pahami.
Kinmu berjalan melewati gerbang tinggi itu dan sedikit tertegun. Di bawah kakinya ada jurang kosong sementara di sekelilingnya ada magma tebal yang mengalir menuruni ke 4 dinding sambil mengeluarkan gemuruh yang mengguncang dunia. Mereka berada di lubang yang lurus dan melingkar. Lubang itu begitu sempurna sehingga tampak seperti telah diiris. Namun, tidak ada urat nadi naga utama yang diharapkan oleh penguasa pemeliharaan naga. Dia mengangkat kuali emas dan terbang ke tengah jurang. Dia memeriksa Raja Naga Sejati di dalam harta karunnya sambil melihat sekeliling pada saat yang sama, ekspresi bingung di wajahnya semakin kuat dan kuat. Itu tidak benar, pembuluh darah naga dari Naga Sejati seharusnya ada di sini, jadi mengapa itu hilang? Mungkinkah itu telah dipindahkan oleh seseorang? Atau apakah itu telah berubah menjadi naga sejati dan terbang menjauh? Penguasa naga merasa gelisah dan tidak tenang. Dia segera turun dengan kecepatan tinggi, menuju dasar lubang besar. Kinmu segera terbang ke langit dan melompat ke punggung naga kilin. Fatih Dragon terbang turun sambil menginjak awan keberuntungan. Long Jiaonan juga terbang lalu turun ke bawah. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di dasar gua besar itu. Keduanya gemetar saat melihat sekeliling mereka dengan linglung. Mereka melihat lava mengalir di dinding gua, membasahi ruang bawah tanah berwarna emas cemerlang. Mereka berada di ruang yang sangat luas. Magma mengalir turun dari atas dan menghantam tanah yang terbuat dari logam. Seluruh lingkungan dipenuhi dengan esensi emas hitam, sebagian di antaranya di pilar dan sebagian di bebatuan besar yang tampak sangat mewah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tulisan-tulisan aneh, rune, dan gambar muncul di emas hitam, kadang bersinar dan kadang redup karena mengalir terus-menerus. Kelompok itu bisa merasakan aura yang sangat menakutkan di sekitar, yang kuat dan samar. Raungan naga yang brutal dan dahsyat juga bisa terdengar samar-samar. Aneh, tulisan-tulisan dan tanda-tanda ini tampak agak familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kinmu merasa bingung. Dia mendekati salah satu pilar esensi emas hitam dan memeriksanya secara rinci. Tulisannya memang familiar. Penguasa naga sejati memang tidak ada di sini, tidak ada di sini. Penguasa pemelihara naga sudah merasa kesal dan sedang memeriksa naga emas itu ketika tiba-tiba dia berteriak memekakkan telinga, hanya ada sarang naga. Siapa yang menggali penguasa naga sejati? Penguasa naga yang sebenarnya telah digali. Kinmu tercengang. Ia melihat sarang naga besar di bawah tanah. Sarang itu sangat luas, dengan esensi emas hitam di mana-mana. Namun, dari susunan pilar-pilarnya, seharusnya ada seekor naga besar yang bercokol di sana. Bagian tengah sarang naga itu kosong, hanya menyisakan ruang berbentuk cincin. Tentu saja, area itu sangat luas, dengan keliling lebih dari belasan mil. Nadi naga besar itu tampaknya belum selesai menyerap ki naga untuk menjadi naga suci saat ia digali dan dibawa pergi. Penguasa naga sejati telah disempurnakan menjadi batu giok naga. Penguasa naga berjalan di sekitar area itu, wajahnya berubah hitam. Dia berkata dengan dingin, namun orang itu tetap salah perhitungan. Dia tidak menyangka aku, penguasa naga, akan datang ke sini, dan tidak meramalkan bahwa dia tidak dapat meninggalkan sarang naga penguasa naga sejati. Orang yang menyimpan urat nadi naga dari penguasa naga sejati benar-benar telah memurnikannya menjadi giok naga. Kinmu berteriak dengan heran dalam benaknya. Siapakah yang memiliki kekuatan sihir sebesar itu? Giok naga adalah sejenis liontin giok yang menggambarkan seekor naga yang melingkar. Bentuknya seperti lingkaran, tetapi ada celah. Dari bentuk sarang naga yang tertinggal, kepala dan ekor naga tidak terhubung, yang merupakan bentuk giok naga. Namun, bahan dalam sarang naga adalah saripati emas hitam, sementara giok naga terbuat dari batu giok. Selain itu, giok naga terbesar bisa berukuran sebesar telapak tangan. Bagaimana mungkin seorang raja naga sejati yang panjangnya lebih dari belasan mil bisa disempurnakan menjadi giok naga seukuran telapak tangan? Kinmu segera mengerti mengapa penguasa pemeliharaan naga berkata itu adalah batu giok naga. Sang dewa mengelupas lapisan saripati emas hitam dari salah satu pilar emas hitam, memperlihatkan batu giok di dalamnya. Kinmu mengangkat kepalanya dan memeriksanya dengan saksama. Magma di sekitar mereka mengandung esensi emas hitam cair dan ketika membasahi sarang naga, magma tersebut menutupi batu giok dan memberinya warna emas. Sarang naga yang disebutkan oleh penguasa pemeliharaan naga hanya terbuat dari batu giok murni. Nadi naga dari sarang naga sejati seharusnya telah dipelihara hingga tuntas, menyerap ki naga yang berasal dari reruntuhan besar dan kekaisaran perdamaian abadi. Namun, seseorang telah menemukannya sebelum naga itu tumbuh dan menjadi naga sejati. Mereka memurnikannya menjadi batu giok naga dan membawanya pergi. Tidak heran jika di tempat itu terdapat jurang yang sangat dalam.
Orang yang telah mengambil batu giok naga itu pasti telah menemukan urat nadi naga dari penguasa naga sejati dan menggali tanah untuk menemukan sarang naga. Tubuh Dragon Rearing Sovereign bergetar, dan naga api banjir langsung mengintip dari balik pakaiannya. Saat mereka mengguncang tubuh mereka, mereka berubah menjadi naga banjir besar dan memuntahkan api yang kuat ke segala arah, melebur semua esensi emas hitam di sekitar mereka. Emas yang mencair mengalir ke seluruh sarang naga terus-menerus, yang membuat Qin Mu mendesah kasihan. Setelah esensi emas hitam mengalir, lebih banyak batu gunung giok terungkap. Batu-batu itu memantulkan cahaya dari magma, dan cahaya warna-warni secara bertahap bersinar dari batu giok seperti kristal yang kilaunya jauh lebih lembut daripada kristal. Orang yang mengambil Raja Naga sejati pasti telah meninggalkan sarang naga untuk terus menyerap ki naga di sini. Ketika terkumpul cukup banyak, dia akan datang untuk mengambil sarang naga dan menggunakannya untuk memelihara Raja Naga sejati. Dengan cara ini, baik sarang naga maupun Raja Naga sejati dapat dilindungi. Penguasa naga terus tertawa dan melihat sarang naga di bawah yang perlahan-lahan memperlihatkan bentuknya. Dia berkata dengan arogan, namun, itu tidak berguna. Mereka tidak menyangka aku akan selangkah lebih cepat dari mereka untuk mengambil sarang naga. Mereka mengambil Raja Naga sejati untuk memurnikannya menjadi giok naga, tetapi aku akan mengendalikan sarang naga untuk menahan giok naga. Begitu aku mengumpulkannya, aku akan dapat merasakan arah giok naga. Begitu aku menemukannya, urat nadi naga dari Raja Naga sejati akan menjadi lengkap. Qin Mu menyentuh dadanya, dan liontin giok di dadanya menjadi sangat panas, sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak nyaman. Ada dua liontin giok yang tergantung di lehernya. Satu diwariskan dari leluhurnya, liontin giok dari desa Carefree, dan yang lainnya adalah cakram kaisar, yang telah dimasukkan kripel ke tangannya beberapa waktu lalu. Cakram kaisar saat ini mengeluarkan panas yang membuat Qin Mu agak tidak nyaman. Tunggu sebentar, Qin Mu berkedip dan memegang dadanya. Cakram kaisar yang diberikan si cacat kepadanya tampaknya berbentuk seperti giok naga. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang 2 kali. Cakram kaisar adalah liontin giok yang diukir dengan banyak rune, tulisan, dan gambar samar yang bersinar dari waktu ke waktu. Legenda mengatakan bahwa cakram kaisar adalah harta karun yang diberikan dewa kepada keluarga Ling dan melambangkan otoritas dan peran kaisar. Demi mencuri benda ini, Kripel bahkan rela kehilangan kakinya karena Imperial Preceptor. Akan tetapi, setelah mendapatkan cakram kaisar, Kripel telah mempelajarinya selama puluhan tahun dan tetap tidak dapat menemukan apapun, sehingga dia berhenti memperhatikannya. Cakram kaisar tidak berguna baginya, jadi dia menyerahkannya ke tangan pemuda itu. Qin Mu berencana untuk mengembalikannya kepadanya setelah kembali ke desa, tetapi si cacat tidak ingin mengambilnya kembali. Dia telah menyambungkan kembali kakinya, jadi dia tidak tertarik pada cakram kaisar. Semenjak itu, harta karun itu selalu tergantung di leher Qin Mu, diikat dengan liontinnya sendiri. Tidak mungkin itu suatu kebetulan, kan? Keringat dingin menetes di dahi Qin Mu. Cakram kaisar memang memiliki beberapa rune, tulisan, dan gambar yang mirip dengan rune, tulisan, dan gambar di sekitar sarang naga. Rune, tulisan, dan gambar itu juga bersinar dan mengalir dari waktu ke waktu, membuatnya tidak dapat memahaminya. Namun, cakram kaisar milikku ini bukanlah giok naga, hanya saja bentuknya mirip. Tidak ada celah. Mungkin tulisan dan gambar pada cakram kaisar yang mirip dengan yang ada di sarang naga hanya karena kebetulan. Qin Mu menenangkan hatinya, berpikir untuk melihat bagaimana penguasa naga akan mengambil sarang naga itu. Namun, cakram kaisar di lehernya menjadi semakin panas. Jadi, itu menjadi tak tertahankan. Tiba-tiba, Qin Mu merasakan sesuatu bergerak di dadanya, dan jantung pemuda itu tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar lebih kencang. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Cakram kaisar telah terbelah dan menjadi giok naga. Tidak hanya itu, Qin Mu bahkan bisa merasakan giok naga itu menjadi berlendir, seolah-olah telah menjadi makhluk hidup. Rasanya seperti seekor naga kecil. Degup, degup, degup. Qin Mu mendengar detak jantungnya yang keras dan tak tertahankan. Tetesan keringat yang lebih besar terbentuk di dahinya dan kakinya juga menjadi sedikit mati rasa karena dia hampir tidak bisa bernapas. Dragon Rearing Sovereign meliriknya dan bertanya ketika dia merasakan kegugupannya, "Ada apa denganmu, makhluk kecil?" Qin Mu menenangkan diri dan berkata, "Aku baru ingat kalau aku belum memberi makan naga hari ini dan takut akan hukuman dari penguasa naga, itu sebabnya aku merasa gelisah." Dragon Rearing Sovereign tersenyum dan berkata, "Begitulah yang kulihat. Namun, tempat ini terlalu panas dan ada magma di mana-mana. Tidak ada tempat untuk berdiri, jadi jika kau ingin memurnikan pil untuk memberi makan para naga, sebaiknya kau kembali ke atas."
Jangan terlalu takut padaku, aku mudah diajak bicara. Kinmu mengakui perkataannya, tetapi kakinya masih lemas. Dia berkata, kalau begitu, murid akan pergi untuk memurnikan pil. Tubuh Dragon Rearing Sovereign bergetar, dan seketika, banyak naga dari berbagai ukuran terbang keluar dari pakaiannya. Dia kemudian menyerahkan tas taotinya kepada pemuda itu dan berkata, biarkan pembantumu mengikutimu untuk membantu. Latihlah dia dengan baik, jangan biarkan dia bersikap liar sepanjang waktu. Kinmu segera menerbangkan naga kilin ke udara sementara sekelompok naga banjir mengikuti di belakang mereka untuk menunggu makanan mereka. Long Jiaonan juga menindaklanjutinya. Ketika sampai di gerbang gua, Kinmu berkata, pelayan, kau harus tinggal di sini, aku akan pergi ke sana untuk meramu pil. Long Jiaonan mencibir dan berkata, penguasa naga menyuruhku mengikutimu karena dia takut kau akan lari. Aku akan lari, aku akan lari. Hahaha, sungguh lelucon. Wajah Kinmu menjadi hitam. Di bawah gua, Dragon Rearing Sovereign mulai merapal mantra, mencoba memurnikan sarang naga besar untuk mengambilnya. Aneh, sepertinya penguasa naga sejati cukup dekat dengan sini, ada reaksi dari sarang naga, kata penguasa pemeliharaan naga dengan heran. Sepertinya tidak jauh, aneh, mari kita rebut sarang naga dulu. Setelah aku selesai, aku akan tahu di mana penguasa naga sejati. Di depan gerbang yang memiliki relief 1000 naga, sejumlah naga banjir berbagai ukuran mengikuti dari belakang Kinmu, menunggu dia memberi mereka makan. Long Jiaonan juga mengikuti di belakang dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Berkali-kali, tatapannya jatuh pada tubuh seekor naga banjir merah. Saat itu, di antara naga-naga yang diberi makan oleh penguasa pemeliharaan naga oleh Kinmu, naga banjir merah dari Sekte Penunggang Naga juga hadir. Naga banjir merah milik Raja Naga adalah entitas tingkat master pemujaan, dan sangat akrab dengan Long Jiaonan. Meskipun direbut oleh penguasa pemeliharaan naga, selama Long Jiaonan meniup seruling giok, dia masih bisa mengendalikannya. Mata Kinmu diam, tetapi otaknya bergerak secepat kilat saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika Dragon Rearing Sovereign mengambil sarang naga besar itu, dia dan Emperor's Disk mungkin akan terbang ke sana dan berjongkok dengan patuh saat sarang itu aktif. Lalu, bagaimana dia akan menjelaskan asal-usul liontinnya? Dirobek dan dimakan oleh seekor naga adalah akhir yang dapat diterima, tetapi bagaimana jika dia tidak mati? Jika dia kabur saat itu juga, dia tidak akan bisa lolos dari semua naga banjir yang mengikutinya. Terlebih lagi, Long Jiaonan juga ada di sana, jadi jika dia mencoba kabur, dia pasti akan dibunuh oleh wanita itu. Pembantu, ambilkan ramuan untuk membuat pil. Kinmu melemparkan karung taoti kepada Long Jiaonan, wajahnya berubah antara gelap dan cerah. Meskipun dia sedikit lebih jauh dari sarang naga, cakram kaisar di lehernya masih menggeliat seolah-olah akan hidup kembali. Ada hubungan yang tak terlukiskan antara itu dan sarang. Selain itu, cakram kaisar menjadi semakin panas seolah-olah akan berubah menjadi naga untuk terbang kembali ke sarang. Long Jiaonan menahan amarahnya dan membuka kantong taoti untuk memisahkan ramuan roh. Kinmu mengeluarkan manik naga dan memegangnya di tangannya untuk menyerap energinya. Seketika, energi yang mengerikan menyapu seluruh tubuhnya dan membanjiri anggota tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Apapun yang terjadi, aku harus pergi. Kalau tidak, setelah penguasa pemeliharaan naga mengambil sarang naga itu, aku tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Kinmu mengulurkan tangannya, dan jejak magma yang mengalir terbang dari sungai di dekatnya, datang ke sisinya. Karena kau ingin aku memberi makan naga-naga itu, aku akan memberi mereka makan. Aku tidak hanya akan memberi mereka makan, aku bahkan akan menculik mereka. Aku tidak bisa lari dari Dragon Rearing Sovereign sendirian, tetapi jika aku menunggangi naga, siapa tahu. Ki vitalnya berubah menjadi ki vital kura-kura hitam, dan suhu magma turun, namun, magma itu tidak membeku. Banyak logam berkilau jatuh dari jejak magma dan berdenting di lantai. Yang telah membeku di magma adalah saripati emas hitam. Diperlukan suhu yang lebih tinggi agar menjadi cair daripada magma. Dengan metode ini, Kinmu dapat mengekstrak esensi emas hitam dengan cepat. Kemurniannya juga sangat tinggi. Tak lama kemudian, ia berhasil mengumpulkan cukup saripati emas hitam untuk menempa seruling emas. Sementara itu, Long Jiaonan masih memisahkan ramuan-ramuan spiritual. Ia belum menyelesaikannya. Kinmu meletakkan seruling emas di mulutnya dan menggunakan rahasia pengendalian naga yang dibahas dalam kitab suci pemeliharaan naga. Begitu dia mengumpulkan ki vitalnya untuk meniup seruling emas, beberapa nada keluar darinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengolah rahasia pengendalian naga, jadi melodi serulingnya agak canggung. Namun, setelah menguji nada beberapa kali, Kinmu menjadi lebih terampil.
Naga banjir yang memiliki kultivasi lebih rendah terbang ke sana kemari mengikuti suara serulingnya, tampak menikmatinya. Kinmu melangkah maju, dan beberapa naga banjir lainnya bergerak mengikuti alunan musiknya. Secara bertahap, ia dapat merasakan kesadaran besar dari 7 naga banjir yang terhubung dengannya melalui alunan seruling. Ledakan, pikirannya meledak, dan dia merasakan kesadaran dan pikirannya terhubung dengan kesadaran 7 naga banjir yang luasnya bagai lautan. Sudut mata Long Jiaonan berkedut, dan dia segera berhenti memisahkan ramuan-ramuan itu. Dengan matanya yang berkedip-kedip, dia mengeluarkan seruling gioknya dan juga mulai memainkannya. Dia mencoba untuk berjuang demi mengendalikan naga-naga banjir itu. Pembantu, mau mati. Kinmu sangat marah dan tiba-tiba melepaskan seruling emasnya. Dia menggunakan ki vitalnya untuk memainkan melodi dengan serulingnya sementara dia sendiri melayangkan pukulan ke arah Long Jiaonan. Dia benar-benar marah. Wanita itu terus saja membuatnya kesulitan. Jika dia tidak membunuhnya, akan sulit baginya untuk pergi. Aku juga sudah cukup lama menoleransimu. Long Jiaonan tidak dapat menahan amarahnya saat mendengar kata pembantu. Dia juga melepaskan seruling gioknya agar ki vitalnya dapat meniupnya. Dia mengulurkan tangannya untuk berhadapan langsung dengan Kinmu. Wanita ini tidak sebodoh itu. Dia jelas tahu bahwa penguasa pemeliharaan naga memberiku manik naga yang lebih bagus, tetapi dia masih berani menghadapiku secara langsung. Pasti ada yang salah. Kinmu segera menggunakan kekuatannya, dan saat telapak tangan mereka saling bertabrakan, seekor naga merah melesat ke arah Kinmu. Dia tidak lain adalah naga api dari sekte penunggang naga. Begitu penguasa pemeliharaan naga mencoba mengambil sarang naga, semua perhatiannya tertuju padanya. Hal ini menyebabkan kendali yang dimilikinya atas naga yang dibesarkannya melemah, dan Long Jiaonan dapat langsung terhubung dengan naga banjir merah, memerintahkannya untuk menyerang. Kinmu sudah menduga bahayanya, jadi dia segera bergerak mundur. Seekor naga banjir berwarna hijau langsung mengacungkan cakarnya untuk bertabrakan dengan naga banjir berwarna merah. Gelombang udara yang mengerikan di pembuluh darah naga itu meledak, membuat Kinmu dan Long Jiaonan terlempar. Kinmu mendarat di sungai magma yang mendidih. Sungai itu langsung bergemuruh, dan 2 naga api muncul dan membawanya. Long Jiaonan terbanting ke dinding akibat ledakan itu, dan alunan musik serulingnya yang merdu segera mengendalikan naga banjir lainnya. Apinya semakin terang, berkobar di tenggorokannya. Saat ia membuka mulutnya, seberkas api li yang melonjak melesat keluar, menyerbu ke arah Kinmu seperti naga api. Itu adalah jenis api yang dapat melebur segalanya dan bahkan menguapkan magma. Seruling Kinmu segera mengendalikan naga air untuk menerkam kepala naga api. Hewan peliharaannya memuntahkan air kan yang menekan api li, dan kedua naga itu langsung saling bertarung. Kinmu menempelkan jari-jarinya untuk menusuk ke depan, dan pedang Carefree keluar dari sarungnya untuk menembus lapisan-lapisan api, dan dalam sekejap mata ia akan mengenai jantung alis Long Jiaonan. Long Jiaonan tercengang, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya memiringkan kepalanya ke samping. Pedang Carefree menyapu wajahnya dan menusuk sisik naga di belakangnya. Hampir saja, sebelum dia sempat menarik napas, ribuan cahaya pedang melesat melewati api itu. Tepat pada saat itu, naga banjir merah tiba-tiba melingkarkan tubuhnya di sekelilingnya untuk melindunginya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berdenting di sisik naga saat pedang terbang Kinmu semuanya diblokir oleh naga banjir tingkat Master Kultus. Dalam nadi naga, naga banjir tenggelam dalam kepanikan, dan mereka semua mengeluarkan raungan naga yang dalam. Gemanya hampir meledakkan gendang telinga Kinmu dan Long Jiaonan. Energi vital Kinmu berhembus ke arah seruling emas saat ia mencoba mengendalikan lebih banyak naga banjir. Long Jiaonan juga segera membangkitkan energi vitalnya untuk bertarung dengannya. Naga banjir dikendalikan oleh suara seruling mereka, dan kesadaran mereka terhubung dengan mereka, membuat mereka bertarung satu sama lain. Kultivasi naga banjir setara dengan para ahli yang mendekati level dewa, dan masing-masing dari mereka tak tertandingi. Mereka menggunakan sedikit seni ilahi dan sebagian besar bentrok dengan tubuh jasmani mereka. Baru pada saat itulah Kinmu melihat betapa mengerikannya tubuh ras naga. Ketika mereka bergerak, ribuan otot dimobilisasi, dan ketika urat mereka meregang kencang dan menjadi longgar setelahnya, mereka mengeluarkan suara keras yang seperti guntur dari langit yang cerah. Ini adalah kekuatan yang dapat menggeser gunung dan mengisi lautan, dan itu ada di dalam tubuh seekor naga. Kekuatan ledakan mereka melampaui kekuatan manusia berkali-kali lipat. Namun, itu belum semuanya. Jika naga banjir itu menggunakan seni ilahi mereka dan meledak dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Namun, Kinmu dan Long Jiaonan sama-sama sadar diri.
Keduanya hampir mati di nadi naga ketika kedua naga banjir itu memuntahkan api dan air, jadi yang terbaik adalah tidak membiarkan mereka menggunakan seni ilahi mereka dan hanya bertarung dengan tubuh jasmani mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka berbeda, Long Jiaonan berada di alam 7 bintang yang jauh melampaui Kinmu di alam 6 arah, namun Kinmu tidak kalah dengannya dalam hal kepadatan ki vital. Jumlah naga banjir yang dapat dikendalikan seruling mereka adalah 3. Lebih dari itu, ki vital mereka tidak akan cukup. Kesadaran mereka juga tidak akan mampu mengatasinya. Kinmu baru saja mulai mengolah rahasia pengendalian naga, tetapi itu adalah teknik yang lengkap. Long Jiaonan telah mengolah teknik itu selama 30-40 tahun, tetapi itu berasal dari salinan yang tidak lengkap. Karena itu, kekuatan mereka dengan rahasia pengendalian naga hampir sama. Namun, Long Jiaonan masih memiliki kelebihan. Naga banjir merah milik Raja Naga sudah mengenalnya, jadi lebih mudah dikendalikan. Ia juga paling ganas dalam pertarungan, mendengarkan setiap kata-katanya. Kinmu, di sisi lain, baru saja menjalin koneksi dengan 3 naga banjir, jadi dia tidak bisa mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Perbedaan kecil itu menentukan hasil pertarungan mereka. Long Jiaonan mengendalikan naga banjir merah untuk menggigit leher naga banjir kuning, menghantamkannya ke dinding batu dengan keras. Anggota tubuh naga banjir merah menyentuh lantai, dan ia meluncur maju, melewati naga banjir lainnya yang sedang bertarung untuk menerkam langsung ke arah Kinmu. Bajingan, aku ingin membalas dendam untuk semua orang di sekte penunggang naga. Teriak Long Jiaonan dengan marah. Mata Kinmu berbinar, dan dia bergerak mundur dengan cepat. Tiba-tiba dia berubah menjadi bayangan yang menempel di dinding dan bergerak di sepanjang dinding pembuluh darah naga, menghindari naga banjir merah dengan melewati kepalanya. Kakak Long, maafkan aku. Suaranya terdengar dari dinding saat dia dengan cepat mendekatinya. Terkejut, Long Jiaonan melihat bayangan besar muncul di belakangnya. Naga kilin telah lama menunggu saat naga banjir merah itu akan meninggalkan sisinya. Ketika mulutnya terbuka, api sejati yang menyala-nyala menyembur keluar. Long Jiaonan buru-buru berbalik dan meraih manik naga untuk menyambut api kilin. Saat keduanya bersentuhan, manik itu mengeluarkan cahaya warna-warni dan menghalangi api kilin. Kemampuan naga kilin sebanding dengan ahli alam makhluk surgawi, dan api kilinnya sangat ganas, membakar tangan yang digunakan Long Jiaonan untuk memegang manik naga. Namun, Long Jiaonan sendiri aman dan sehat. Pada saat itu, bayangan di mana Kinmu telah berubah turun dari atas dan terwujud saat ia meninju bagian belakang jantung Long Jiaonan. Ledakan, Long Jiaonan terlempar dan menabrak dinding pembuluh darah naga, semua tulang di tubuhnya hancur. Jika ada kehidupan setelah kematian, temui aku untuk membalas dendam. Kinmu menjentikkan jarinya, dan pedang Carefree menusuk jantung alis Long Jiaonan. Dia telah meluncur turun dari dinding, tetapi pedang itu masih memakunya. Suara mendesing, 8.000 pedang datang bersamaan dan memenuhi dinding batu. Jari pedang Kinmu menunjuk ke belakang, dan pedang Carefree kembali ke sarungnya. Pedang lainnya juga kembali ke kantong taotingnya, tetapi Long Jiaonan tidak dapat ditemukan lagi di dinding batu. Hanya setumpuk daging cincang yang tertinggal. Dia tidak bisa lagi melepaskan kulitnya untuk terlahir kembali. Ki vital Kinmu memainkan suara seruling, dan seekor naga api banjir menyerbu. Kinmu melompat dengan punggungnya dan berteriak, naga gendut. Naga kilin segera melompat ke punggung naga itu dan mengibaskan ekornya untuk menjilatnya. Baru pada saat itulah Kinmu melihatnya membawa kantong taoti penguasa pemeliharaan naga di mulutnya. Bagus sekali. Kinmu memberikan pujian langka yang membuat hati naga kilin berbunga-bunga karena kegembiraan. Suara seruling menjadi tergesa-gesa, dan naga api banjir segera berbalik arah, berlari kembali ke jalan dari mana mereka datang. Dengan kecepatan naga banjir api ini, jika terus berlari dengan kecepatan penuh, ia mungkin bisa keluar dari reruntuhan besar dalam waktu kurang dari sehari dan mencapai kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu sangat gembira, namun, saat dia menoleh ke belakang, wajahnya berubah menjadi hitam. Meskipun naga api itu berlari sangat cepat, naga-naga api lainnya mengikutinya seperti bayangan. Ada yang terbang, ada yang berlari, dan ada yang bahkan berenang. Mereka semua mengangkat kepala untuk menatapnya, menunggu dia memberi mereka makan. Aku baru memberi kalian makan sekali, jangan terus mengikutiku. Pinta Kinmu, aku mohon, kalian bebas, pergilah kemanapun kalian ingin pergi, jangan ikuti aku. Naga banjir berbagai warna masih terus mengikutinya dengan kepala terangkat untuk menatapnya, menunggu dia memberi mereka makan. Semua tingkah lakumu seperti si naga gendut. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Dia hanya bisa mengambil kantong taoti dari penguasa pemeliharaan naga dan memurnikan pil untuk memberi makan kumbang-kumbang itu.
Memurnikan pil untuk naga banjir merupakan hal yang mudah bagi Kinmu. Pil roh yang dimakan setiap jenis naga banjir berbeda dan ia harus memurnikan banyak jenis pil. Namun, Kinmu masih berhasil memurnikan cukup banyak pil roh untuk memberi makan kumbang-kumbang itu sampai mereka kenyang. Ia mengira naga banjir akan bubar setelah kenyang, tetapi ternyata mereka terus mengikutinya. Niatnya adalah mengendalikan satu naga agar bisa keluar dan membiarkan yang lain berkeliaran. Dengan cara ini, penguasa pemeliharaan naga bisa mengejar anak-anaknya yang bisa menundanya untuk beberapa saat. Namun, naga banjir sudah mengakui Kinmu sebagai santapan mereka, jadi mereka enggan berpisah dengannya. Dia menjadi gila tetapi juga tidak berdaya. Dragon Rearing Sovereign hanya mencatat cara menaklukkan naga, bukan cara mengusirnya. Kinmu berkedip dan hanya bisa pasrah pada nasibnya. Naga api yang berada di bawah kakinya mengikuti urat nadi naga bawah tanah sambil berlari dengan kecepatan penuh. Kecepatannya 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan saat mereka datang ke sana. Tidak dapat dipungkiri bahwa seekor naga adalah makhluk hidup yang kuat meskipun itu hanyalah seekor naga api. Tubuh jasmani mereka jauh lebih kuat daripada manusia, dan daya tahan mereka bahkan lebih mencengangkan. Setelah berlari sejauh 20-30 ribu mil, kecepatan mereka tetap tidak berkurang. Naga, benar-benar kuat, tentu saja. Selain si naga gendut, si rakus itu adalah aib bagi naga. Kinmu berseru kagum. Banteng hijau kanselir Basan juga memiliki garis keturunan naga hijau dan daya tahannya juga sangat kuat. Dia pernah membawanya dan Ling Yuxiu keluar dari Istana Emas Roland ke ibu kota, dan itu benar-benar daya tahan yang menakjubkan. Kinmu melirik lagi ke arah naga kilin bundar di sampingnya dan benar-benar yakin bahwa dia adalah aib bagi naga. Naga kilin akan mulai terengah-engah setelah berlari sekuat tenaga sejauh 2 hingga 300 mil. Berlari santai sejauh 5.000 mil akan benar-benar membuatnya kelelahan, yang akan mengakibatkan dia berbaring di tanah dan mendengkur keras seperti babi mati. Dengan kecepatan ini, aku akan dapat kembali ke kedamaian abadi dalam waktu dekat. Kinmu sangat percaya diri. Jika dia kembali ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia bisa pergi ke ibu kota untuk mengaktifkan meriam ilahi Sunsot atau menemukan si buta, si jagal, kepala desa, dan yang lainnya. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada penguasa pemelihara naga. Pada saat itu, suara penguasa naga terdengar menggelegar di samping telinganya. Binatang kecil, kemana kau pergi dengan naga-nagaku yang diculik? Rambut Kinmu berdiri tegak, dan keringatnya mengalir deras seperti air terjun. Dia buru-buru berbalik untuk melihat, tetapi dia tidak melihat Dragon Rearing Sovereign. Dia mentransmisikan suaranya. Tubuh Kinmu merinding. Mungkinkah penguasa pemeliharaan naga telah mengambil sarang naga itu? Bagaimana dia bisa mengambil sarang naga sebesar itu secepat itu? Memindahkan benda sebesar itu tidaklah sulit bagi dewa, tetapi sulit untuk menyempurnakannya menjadi sangat kecil sehingga bisa disimpan dengan mudah. Kulit kepala Kinmu merinding. Untuk menyempurnakan sarang naga menjadi seukuran liontin giok dalam waktu singkat, diperlukan kultivasi yang sangat padat. Bagi seorang praktisi seni ilahi dari alam 6 arah seperti dia, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dibayangkan. Penguasa pemelihara naga tidak diragukan lagi adalah dewa dari surga tinggi. Untuk mengambil sarang naga dalam waktu sesingkat itu, dibutuhkan kekuatan sihir terpadat yang pernah ditemui Kinmu. Dia pasti baru saja merebut sarang naga itu saat dia tahu aku kabur bersama para naga, jadi itu sebabnya dia mengirimkan suaranya. Bukan karena dia sudah ada di belakangku, jadi aku masih punya kemungkinan untuk mencapai kedamaian abadi. Kinmu menenangkan diri. Kecepatan naga api di bawah kakinya sudah mulai melambat. Binatang buas itu sudah berlari sejauh 20-30 ribu mil, jadi meskipun kecepatannya sedikit melambat, itu masih sangat mencengangkan dan daya tahannya bisa dikatakan tahan lama. Kinmu segera membuat keputusan, dan suara serulingnya berubah. Dia memanggil naga banjir lain untuk mendekat dan melompat ke atasnya. Naga kilin juga melompat ke punggung naga lainnya. Naga emas segera mengerahkan kekuatannya untuk berlari lebih cepat, dan kecepatan mereka meningkat sekali lagi. Hehehe, makhluk kecil. Suara Dragon Rearing Sovereign terus terdengar. Dia menggunakan kekuatan sihir agar kata-katanya dapat mencapai tempat yang sangat jauh. Kinmu pernah melihat seni ilahi hebat semacam ini yang digunakan oleh Kanselir Basan. Namun, Kanselir Basan telah mentransmisikan suaranya dari jarak ribuan mil, sementara Dragon Rearing Sovereign mungkin dapat mentransmisikannya lebih jauh dari 20 hingga 30 ribu mil. Kinmu bisa merasakan suaranya datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas bahwa penguasa naga sedang mentransmisikannya sambil berlari. Di antara kalimatnya, dia sudah semakin dekat sejauh 1000 mil. Aku tidak menyalahkanmu karena menculik naga-nagaku,
jadi aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik dan terus membiarkanmu menjadi anakku yang membesarkan naga. Kau harus tahu bahwa aku sangat mengagumimu, itu sebabnya aku menyukai bakatmu, tunggu sebentar. Aneh. Suara Dragon Rearing Sovereign terdengar sedikit terkejut saat dia berteriak, aku bisa merasakan melalui sarang naga, penguasa naga sejati bergerak cepat. Cakram kaisar di dada Kinmu menjadi hangat, dan giok naga mulai meregang dan menggeliat terus-menerus. Tampaknya ia juga bisa merasakan sarang naga. Hehehe, makhluk kecil. Raja naga sejati berlari ke arah yang sama denganmu, jadi tidak heran kau akan lari. Raja naga sejati ada di tubuhmu. Suaranya terdengar gembira sekaligus marah. Jadi, penguasa naga sejati selalu ada di bawah hidungku. Berani sekali kau, berkeliaran di bawah hidungku begitu lama. Jika kau berhasil melarikan diri, bukankah reputasiku sebagai penguasa pemelihara naga akan hancur karenamu? Kemana aku pergi? Aku jelas-jelas berada di sisimu dengan sangat jujur, kata Kinmu dengan kesal. Tiba-tiba, terdengar suara siulan aneh. Suaranya tajam, menembus angkasa dari jarak 20.000 mil. Naga-naga dari semua ukuran yang berlari bersama Kinmu menghentikan langkah mereka, sedikit ragu-ragu. Naga emas di bawah kaki Kinmu juga melambat. Ia memutar tubuhnya, berpikir untuk berlari kembali ke arah peluit itu. Kinmu segera mengeksekusi seruling emas dan menggunakannya untuk mengendalikan naga emas, tetapi naga itu tidak bergerak sama sekali. Kinmu menggertakkan giginya dan melompat dari punggung naga itu. Dia mendarat di naga kilin dan berteriak, naga gendut, pergi. Naga kilin segera melesat maju, dan siulannya tiba-tiba berubah. Naga kilin juga menghentikan langkahnya. Naga banjir lainnya mengelilingi mereka, dan jelas bahwa penguasa pemeliharaan naga telah menggunakan siulannya untuk mengendalikan mereka. Bahkan naga kilin diperintahkan untuk menyerang Kinmu. Naga-naga banjir itu mengelilinginya dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihatnya, tetapi mereka tidak bergerak. Tiba-tiba, seekor naga banjir menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilati tubuh kaku Kinmu, tepatnya telapak tangannya. Suara siulan itu tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan dari suaranya, Kinmu dapat membayangkan bahwa penguasa pemeliharaan naga pasti sangat marah. Dia sedang menjalankan rahasia pengendalian naga untuk mendesak naga banjir itu menghajar Kinmu. Akan tetapi, tidak ada satupun naga banjir yang mencengkeramnya. Siulan dari Dragon Rearing Sovereign semakin keras terdengar, tetapi para naga banjir tetap tidak mendengarkan perintahnya. Keringat dingin membasahi dahi Kinmu, dan dia mencoba menggerakkan bahunya. Puluhan naga banjir yang mengelilinginya menundukkan kepala, dan kumis naga mereka bergoyang sedikit. Masusa, raungan naga aneh keluar dari mulut para naga banjir saat mereka menjadi jinak dan patuh. Kinmu sedikit terkejut dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat bahwa cakram kaisar telah muncul dari balik pakaiannya, dan itu tampak seperti naga yang sangat halus yang telah menjulurkan kepalanya dan bersandar di kerah bajunya. Cakram kaisar, penguasa naga sesungguhnya. Kinmu mencapai pencerahan. Kultivasi Dragon Rearing Sovereign melampauinya sejauh ini, dan pencapaiannya dalam Secrets of Dragon Control juga jauh lebih tinggi. Namun, itu pasti efek dari Emperor's Disk sehingga naga banjir tidak berada di bawah kendali Dragon Rearing Sovereign. Kinmu melompat ke punggung seekor naga banjir dan berteriak, putuskan urat nadi naga ini untukku. Raungan naga terdengar saat lebih dari selusin naga menggetarkan tubuh mereka. Tubuh mereka membesar secara drastis saat mereka semua memperlihatkan wujud asli mereka. Dalam sekejap, semua jenis aura buas dan liar meledak. Lebih dari selusin naga banjir membuka mulut mereka, dan suara berdenyut yang sangat mengerikan meledak. Seketika, terjadi ledakan yang mengguncang dunia, dan sisik naga serta dinding batu urat naga hancur. Dinding yang runtuh-runtuh, dan puing-puing menghalangi seluruh lorong. Lahar akan terus naik semakin tinggi hingga membanjiri nadi naga. Tak lama kemudian, magma akan memenuhi lorong sepenuhnya. Kinmu meneriakkan perintah, dan kelompok naga banjir segera mengikutinya untuk bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Di belakang mereka, lava terus mengalir turun. Bagian tengah urat naga telah hancur, jadi akan segera hancur seluruhnya. Pada waktunya, Kinmu berhasil keluar dari lorong dan memasuki pembuluh darah naga lainnya sebelum yang sebelumnya hancur total. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Pembuluh darah naga yang hancur dapat menghalangi Dragon Rearing Sovereign untuk beberapa waktu, namun tidak lama. Dia bergegas memimpin kawanan naga itu maju melalui nadi naga itu, memimpin mereka menuju kekaisaran perdamaian abadi lewat bawah tanah. Di Gunung Putih Besar, banyak murid Sekte Pedang Putih Besar menjaga gunung berapi itu dengan ketat. Mereka bahkan membawa harta warisan sekte yang berupa formasi pedang 100 kotak. Ada 100 kotak pedang,
masing-masing panjangnya 20 meter, mengelilingi pintu masuk gunung berapi itu. Formasi pedang 100 kotak memiliki reputasi yang cukup tinggi di kalangan sekolah teknik pedang. Itu adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh guru pendiri Sekte Pedang Putih Besar. Sejak sekte itu didirikan, 100 kotak pedang dilebur setiap hari di gunung berapi, sehingga kekuatannya semakin kuat. Mereka seperti 100 lempengan batu hitam besar yang berdiri tegak. Formasi pedang itu siap meledak kapan saja. Di puncak gunung, salju turun terus-menerus. Meskipun tempat itu adalah gunung berapi, udaranya tetap sangat dingin. Hanya daerah dekat mulut gunung yang lebih hangat. Beberapa murid sekte pedang menggosok-gosokkan tangan mereka agar terasa hangat sambil mengembuskan uap putih dari lubang hidung mereka. Seorang murid perempuan bertanya, bagaimana pemimpin sekte iblis surgawi, iblis tua itu, tahu bahwa ada harta karun yang tidak biasa di pegunungan Sekte Pedang Putih Besar kita. Kita tinggal di sini begitu lama, dan kita bahkan belum menemukan apapun, namun iblis tua itu tahu saat dia tiba. Bagaimana aku tahu? Murid laki-laki di sampingnya bersandar pada kotak pedang besar untuk menghindari angin dingin dan menggelengkan kepalanya. Namun, orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi semuanya sangat licik, jadi mereka pasti telah menemukan harta karun di Sekte Pedang Putih Besar kita dan dengan demikian datang untuk mengambilnya. Tetapi mereka terlalu meremehkan Sekte Pedang Putih Besar kita, bahkan tidak menyapa kita sama sekali, sungguh sombong. Seorang tetua Sekte Pedang berkata, bukankah jalan setan selalu seperti itu? Orang macam apa Master Sekte Setan Surgawi saat ini? Dia membawa kaisar dan guru kekaisaran ke kuil dengan cara membunuh, lalu membunuh putra mahkota di hadapan kaisar. Jadi apalagi yang tidak berani dia lakukan? Namun, karena pemimpin sekte telah pergi ke ibu kota untuk mengajukan permohonan banding kekaisaran, kita pasti akan menang. Harta karun itu akan menjadi milik Sekte Pedang Putih Besar kita. Namun sekarang pemimpin sekte tidak ada di sini, kita harus bersiap dan menjaga tempat ini untuk mencegah iblis tua itu membawa harta karun itu keluar dan melarikan diri. Banyak murid yang berdiri di pintu masuk gunung berapi itu tertawa. Meskipun harta karun itu ada di bawah, pasti akan ada banyak bahaya. Setan tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan harta karun itu, tidak menyangka bahwa apapun yang akan ditemukannya harus diserahkan kepada kita, Sekte Pedang Putih Besar. Tepat saat mereka mengatakan itu, gunung berapi itu tiba-tiba bergemuruh, dan sesepuh sekte itu segera berteriak keras, semua murid, iblis tua itu keluar, jalankan formasi pedang 100 kasus untuk menjebak iblis tua itu. Mengaum, raungan naga terdengar dari gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Lahar menyembur keluar dari mulutnya dan melesat lurus ke langit. Sebelum semua orang di Sekte Pedang Putih Besar dapat mengeksekusi formasi pedang, mereka melihat seluruh puncak meledak karena benturan. Kotak pedang yang seperti lempengan batu hitam berterbangan ke segala arah. Semua orang tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menyaksikan lava menyembur keluar dari gunung berapi itu saat Qin Mu mengeluarkan selusin naga banjir. Para murid Sekte Pedang Putih Besar, cepat tinggalkan gunung dan larilah untuk menyelamatkan diri. Suara Qin Mu terdengar dari atas. Yang besar akan segera datang. Apa yang besar? Semua orang di Sekte Pedang menjadi marah. Getaran yang lebih dahsyat datang dari kedalaman gunung berapi, dan gunung putih besar mengeluarkan suara keras saat retakan besar menyebar melalui tubuhnya. Lava mulai mengalir keluar dari retakan.